Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak muda saat ini yang setiap harinya dikelilingi oleh timeline liburan mewah, fashion, teknologi terbaru, dan penampilan yang sempurna. Dunia seakan-akan berteriak, lihatlah aku mempunyai hal yang menarik kali ini. Namun ada rasa tidak nyaman di balik filter yang cantik, terdapat kecemasan, apakah aku sudah cukup di balik banyaknya like, apakah ada yang aku tinggalkan. Nah, hari ini kita merenungkan dua kata yang sering kita salah artikan, yaitu prestasi dan prestis. Prestis itu seperti embun di atas rumputan yang bila mana ketika terik matahari mereka hilang. Sementara itu prestasi adalah struktur yang kokoh yang kita jalani sepanjang hidup, yang bersumber dan melekat pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah mengingatkan kita, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang dilihat pekerjaan atau amal kita bukan penampilan kita, fokusnya pada aksi, bukan aksesori. Ketika kita mengejar gelar mentereng yang hanya akan dipost di biografi kita, atau barang-barang bagus yang akan kita buat di story, kita masuk dalam kompetisi yang membuat kita miskin jiwa. Kita hidup untuk penampilan, bukan karakter. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepadamu amal dan kebaikan kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat hati dan amal, bukan apa yang kita posting di media sosial. Niatkan setiap usaha untuk ibadah dan memberi manfaat. Saat kita fokus pada prestasi, menghasilkan karya, membantu sesama, kita akan merdeka. Kita tidak lagi dikendalikan oleh validasi orang lain. Bangun legasi atau warisan dengan amal yang tak terlihat. Generasi kita akrab dengan budaya instan, tetapi prestasi butuh proses sunyi yang tidak dipublikasikan, butuh kegagalan yang terus-menerus, jam-jam belajar yang membosankan, dan latihan yang melelahkan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah amalan sunnah, ibadah yang tersembunyi, tak dipamerkan, itulah metafora prestasi sejati. Kekuatan terbesar justru dibangun di saat-saat sunyi, ketika kita belajar saat orang bersenang-senang, berlatih saat orang lain tidur, berbuat baik saat tidak ada kamera. Prestasi sejati adalah manfaat untuk semesta. Apa tolak ukur prestasi dalam Islam? Bukan gelar atau kekayaan, tetapi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik sesama manusia. Ini menjadi paradigma yang brilian. Prestasi terhebatmu adalah sejauh mana hidupmu berguna bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi semesta, dan fokuslah pada itu. Jadilah dokter yang melayani di daerah terpencil, atau jadilah konten kreator yang edukatif, dan lain-lain. Itu menjadi prestasi yang abadi. Itu yang akan dikenang oleh seluruh elemen masyarakat jauh setelah followers dan likes itu menghilang. Jadi rekan-rekan generasi Z, hari ini kita diingatkan untuk mengalihkan investasi terbesar kita dari yang bersifat eksternal prestis ke internal prestasi, dari yang memoleh citra menjadi membangun karakter, dari mengajar pujian menjadi mengajar kebermanfaatan. Mari kita keluar dari kompetisi yang melelahkan itu. Mari kita bangun mahakarya kita sendiri. Jangan habiskan tenagamu untuk melihat kesibukan. Habiskanlah untuk benar-benar produktif. Jangan habiskan waktumu untuk mengoleksi pujian, tapi untuk mengukir kontribusi. Maka kita bisa mulai dari beberapa hal yang konkret. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kuasai dalam 6 bulan ke depan, bukan apa yang bisa aku beli untuk terlihat keren. Yang kedua, ukur kesuksesan dengan ilmu yang bertambah, skill yang berkembang, dan orang yang terbantu. Yang ketiga, jadikan media sosial sebagai portofolio prestasi, bukan album prestis. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, serta menjadi solusi yang bermanfaat bagi banyak orang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.